kesediaan ya. Surat pernyataan kerjasama dari mana? Dari kepala desa. Ini sama program Wiradesa dengan program PHP 2D yang lalu, di mana mereka juga meminta di sana surat kesediaan kerjasama. Itu nanti ada contoh formatnya, dapat dilihat dalam panduan, dapat di-download ya, contohnya seperti apa, formatnya seperti apa, dan wajib ada untuk dilampirkan, sehingga itu menjadi salah satu penilaian penting juga dalam proses penilaian administrasi dalam internal UTU. Perlu saya ingatkan sekali lagi, mungkin untuk pengajuan proposal di internal UTU itu kita akan terima sampai dengan tanggal 8 Juni ya, karena proses submit di pusat berakhir pada tanggal 17 Juni. Jadi alangkah baiknya kalau kita bisa mengatur waktu, jangan sampai kita submit di deadline gitu ya. Dikhawatirkan nanti jaringannya segala macam akan terganggu. Kemudian menyertakan surat keputusan. Ini adalah SK organisasinya gitu ya. Yang tentunya itu merupakan legalitas daripada ormawa tersebut gitu ya. Nah, kemudian juga menyertakan surat tugas dari wakil rektor bidang kemahasiswaan. Jadi ada mahasiswa wajib melampirkan SK ormawanya dan melampirkan surat tugas daripada wakil rektor, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian proposal tentunya harus mengikuti sistematika yang tercantum pada lampiran. Ya, jadi ada beberapa lampiran yang wajib terpenuhi, nanti akan saya sampaikan lampiran apa saja yang harus kita penuhi. Ini yang sering sekali menjadi kesalahan-kesalahan kecil ya yang kita abaikan, di mana dalam penilaian administrasi itu merupakan hal yang sangat penting untuk sebuah proposal sebelum akan dinilai pada substansialnya. Kemudian proposal kembali diajukan secara daring ya melalui laman PHP 2D. Jadi adik-adik yang pernah dulu mencoba untuk submit dalam PHP 2D ini juga menggunakan link yang sama. Jadi nanti kita akan melalui proses sana registrasi dulu, nanti kita akan diarahkan sebagaimana yang ada dalam aplikasi untuk proses pendaftaran. Ini yang paling penting yang mungkin harus saya sampaikan. Jadi sesuai dengan program MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ini juga akan ada konversi SKS-nya. Jadi kalau adik-adik mahasiswa lolos pendanaan dan turun ke desa selama kurang lebih 4 sampai dengan 6 bulan, ini akan ada konversi SKS ataupun SKS mata kuliah yang akan disesuaikan dengan akademik, dan ini akan kita akui sebagai mata kuliah adik-adik mahasiswa ya. Jadi tidak perlu khawatir kalau nanti tinggal mata kuliah atau gimana, ini akan menjadi salah satu bentuk daripada hak adik-adik ya, hak adik-adik yang sudah lolos pendanaan kemudian membangun desa selama kurang lebih 4 sampai dengan 6 bulan, jadi akan kita konversikan SKS-nya sesuai dengan mata kuliah yang ada dalam kurikulum kita. Yap. Ini kembali lagi-lagi penilaian proposal yang harus kita perhatikan bersama ya, mulai dari perumusan masalah, tujuan ya. Perumusan masalah yang diharapkan di sini adalah perumusan masalahnya harus jelas. Ya, tidak bertele-tele. Artinya tidak bertele-tele seperti ini. Ketika kita mengajukan program katakanlah tentang desa bambu, misalnya seperti itu ya, desa bambu atau desa berbasis bambu, maka perumusan masalah yang akan kita munculkan adalah tentunya berkaitan dengan bambu tersebut, punya relevan gitu ya, punya relevansi antara masalah yang kita angkat dengan judul yang sudah kita pilihkan gitu ya. Kemudian tujuannya harus dapat diukur, harus jelas. Bagaimana contohnya? Kalau tadi kita munculkan potensi ataupun program yang kita adalah katakanlah tadi desa bambu misalnya seperti itu ya, desa yang awalnya hanya ada bambu mentah yang kemudian nanti bisa kita olah menjadi berbagai macam mungkin kerajinan tangan ataupun apa yang lainnya yang bisa adik-adik inovasikan ya, itu harus dapat diukur tujuannya. Untuk apa? Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa A misalnya, untuk meningkatkan unit wirausaha yang ada di desa A,
Jadi harus dapat diukur tujuan-tujuan yang adik-adik rencanakan ya, dan relevan dengan masalah. Jangan yang digali adalah tentang bambu, tapi ketika di tujuan sudah non bambu gitu. Itu jadi sudah tidak ada relevan ya. Atau yang digali adalah bagaimana potensi lele yang ada di sana. Kemudian ketika dalam tujuan itu sudah tidak ada hubungannya lagi dengan lele. Jadi sudah tidak relevan dengan potensi yang sudah dimunculkan di awal proposal ya. Nah, kemudian potensi keberhasilan, ada beberapa hal di sana yang menjadi indikator penilaian ya. Ada ketepatan identifikasi potensi, tadi sudah saya katakan. Jadi di latar belakang adik-adik harus mampu menceritakan potensi yang ada di sana. Tentunya kita mulai dengan permasalahan yang ada. Sebagaimana kita ketahui saat ini bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ya, di mana usaha-usaha yang ada di desa mungkin lesu saat ini gitu ya, tidak kunjung bangkit gitu. Maka inilah tugas adik-adik mahasiswa untuk bisa bagaimana program yang sudah ada di desa maupun program yang belum ada kita tumbuhkan, kita kembangkan sehingga bisa menjadi sebuah masyarakat ataupun sebuah desa yang tentunya diharapkan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi ataupun kesejahteraan masyarakat yang ada di desa tersebut gitu ya. Kemudian ketepatan penetapan sasaran. Nah, siapa desa yang akan menjadi sasaran kita? Itu juga harus kita pikirkan dan harus relevan dengan apa yang kita gambarkan. Kelengkapan data awal ini bisa dibaca nanti dalam panduan ya. Kemudian bagaimana ketepatan metode intervensi. Ini metode pelaksanaan. Intervensi apa yang kita pilihkan untuk tawaran yang sudah kita ajukan dalam proposal. Apakah intervensinya itu berbentuk katakanlah pendampingan atau ada pembuatan inovasi, itu harus jelas. Intervensinya seperti apa sehingga mudah diukur gitu ya. Dan kita bisa juga mengukur bagaimana tingkat keberhasilan daripada program yang sudah kita usulkan ya. Jadi nanti kalau dalam penilaian daripada reviewer itu kita punya timeline-nya gitu ya. Kalau timeline mingguan, apa target adik-adik mahasiswa setiap minggunya untuk program adik-adik mahasiswa yang sudah kalian tuangkan dalam proposal. Target bulanan, target 2 bulan seperti apa. Jadi itu indikator-indikator keberhasilan yang akan menjadi penilaian. Ya. Kemudian beberapa hal yang lainnya juga mungkin dapat adik-adik baca dan saya yakin sudah sangat cukup jelas dalam hal bagaimana tingkat partisipasi sasaran ya, keterlibatan daripada aparat desa ya, juga koordinasi dengan dinas-dinas terkait, misalnya dalam hal ini mungkin dinas koperasi ya, itu mohon dikoordinasikan, tentunya tidak lepas daripada bimbingan para dosen pembimbing yang sudah adik-adik pilih gitu ya. Nah, aspek penilaiannya seperti yang saya katakan tadi ada perumusan masalah ya. Ini harus jelas rumusan masalahnya, tentunya harus relevan dengan masalah yang dipilih. Kemudian tujuannya juga harus dapat diukur ya. Potensinya apa? Itu harus dapat tergambarkan dalam proposal yang adik-adik ajukan sehingga tujuan dan potensi itu memiliki relevan yang sangat bisa diukur gitu ya. Dan hal-hal lain yang dianggap penting seperti administrasi itu mohon menjadi salah satu perhatian penting bagi adik-adik mahasiswa karena administrasi merupakan tahap awal penilaian untuk bisa lanjut pada penilaian berikutnya. Oke, itu saja mungkin sedikit panduan dari program Wira Desa yang dapat saya sampaikan. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti kita akan coba saling diskusi dalam sesi diskusi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri untuk kesempatan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Marhaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi Bu Yarmaliza sudah panjang lebar menjelaskan tentang sosialisasi panduan Wira Desa tahun 2021. Sungguh menarik memang apa yang beliau sampaikan. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi, kami melihat di dalam partisipan telah bergabung. Itu ada Bapak Wakil Rektor 3, kemudian ada Pak Asrah Junaidi, dan juga ada Pak Seni Mubarak. Barangkali mungkin kita berikan
kesempatan kepada Bapak Wakil Rektor 3, mungkin ada hal-hal yang ingin beliau sampaikan terkait dengan acara sosialisasi ini. Untuk co-host bisa ditampilkan Bapak Wakil Rektor 3. Pak Muzawir. Co-hostnya bisa menampilkan Bapak Wakil Rektor 3. Mungkin ada hal yang ingin beliau sampaikan. Bapak Maraban. Halo. Mas yang mana ya? Nih. Bisa ya. Bisa ditampilkan Bapak Warik 3-nya? Mohon maaf Pak Maraban, mungkin sebelumnya kepada Bapak Warik 3 yang terhormat, mohon videonya Pak di-on-kan supaya kita bisa. Ya. Pak Warek, Pak Dr. Mursidin, bisa di-on-kan videonya Pak? Baik, mungkin sebelum nantinya ke beliau, kita beri kesempatan untuk Pak Asrah. Pak Asrah tadi kami lihat juga bergabung. Mungkin ada hal yang ingin beliau sampaikan. Sementara skip aja Pak Maraban. Ya. Baik Pak. Untuk Pak Husni. Pak Husni Mubarak, barangkali juga mungkin ada yang ingin beliau sampaikan dari sisi kemahasiswaan. Ya, sepertinya langsung aja dulu diserahkan aja kepada audiennya. Nanti ada yang berkembang kita iniin. Baik Pak Asrah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk efisiensi waktu sebelum nantinya kita dengarkan mungkin ada masukan-masukan atau pandangan-pandangan dari Pak Warik 3. Kita buka dulu forum ini, forum diskusi ini. Kami persilahkan kepada seluruh audien, baik itu dari unsur dosen maupun dari unsur pegiat organisasi mahasiswa, untuk langsung bertanya tentang program sosialisasi Wiradesa ini ke Ibu Yarmaliza. Kami persilakan mungkin yang ingin bertanya. Mungkin ada hal-hal yang masih belum dimengerti, kami persilakan untuk dapat bertanya. Ya, sekali lagi kami persilakan untuk Bapak-Bapak dan Ibu dosen ataupun para mahasiswa yang tergabung dalam acara ini. Yang ingin bertanya kami persilahkan. Atau mungkin Ibu Yarmaliza ada penajaman yang ingin disampaikan. Kami silakan sambil kita menunggu pertanyaan-pertanyaan dari para partisipan. Ya, jadi mungkin ada hal yang perlu saya kembali ingatkan ya. Untuk pengajuan proposal ini untuk internal UTU itu sudah kita surati untuk setiap fakultas, itu batas pengirimannya itu tanggal 8 Juni ya. Jadi mohon memanfaatkan waktu kurang lebih 1 minggu lagi untuk dapat mengajukan proposal ini.
Kemudian kita tidak dibatasi berapa pendanaan yang ada di perguruan tinggi, jadi kita bersaing secara terbuka. Kalau proposal kita secara terbukti secara berkualitas dapat didanai, kita akan mendapat ya sesuai dengan pengajuan kita gitu ya. Kalau PHP2D kan sebelumnya kita dibatasi dua proposal pendanaan kalau proposal kita berkualitas. Berbeda dengan program ini, dari pusat mengajukan 50 proposal yang siap didanai kalau proposal itu memang benar-benar berkualitas ya. Jadi ya kita berlomba untuk merebut 50 itu. Silakan adik-adik mahasiswa untuk terus menggali ya, memotret desa yang ada di lingkungan kita untuk dapat kita jadikan sebagai sasaran untuk program Wiradesa kita. Ya, baik Bu Yermaliza, sepertinya ada yang bertanya melalui chatting ya. Jadi pertanyaannya adalah, saya Sania, mahasiswi sipil angkatan 2019, ingin bertanya, bagaimana mengenai hal-hal yang berkaitan dengan lampiran-lampiran yang sering menjadi kendala yang Ibu sampaikan tadi. Nah, lampiran-lampirannya Bu, yang sering menjadi kendala, bagaimana solusinya? Mungkin bisa Ibu tampilkan kembali tadi yang untuk yang lampiran-lampiran dimaksud ini. Oke, baik. Sania tadi ya, Pak Marhaban ya? Ya, Sania Bu. Sania. Jadi untuk terkait dengan lampiran-lampiran, Sania, mungkin Sania juga sebelumnya ada mengikuti sosialisasi panduan PHP2D ya, di mana di sana juga penekanan kami adalah untuk administrasi. Dan baru-baru ini alhamdulillah untuk program PHP2D untuk Universitas Teguh Umar semua dinyatakan lolos administrasi. Karena memang itu merupakan tahapan yang harus kita lalui gitu ya untuk masuk ke dalam penilaian berikutnya. Sama halnya dengan program Wiradesa ini ya, di mana juga administrasi menjadi salah satu unsur penilaian di awal, di mana kita punya akan dinilai terlebih dahulu untuk sebelumnya akan lanjut pada penilaian berikutnya. Apa saja yang harus kita lampirkan dalam proposal kita gitu ya. Ini kurang lebih sama seperti program PHP2D. Pertama adalah Anda harus melampirkan SK Ormawa ya, yang sudah ditandatangani oleh pimpinan gitu ya, oleh pemimpin bidang kemahasiswaan atau oleh penggerak organisasi gitu ya. Kemudian Anda wajib melampirkan juga di sana surat keterangan kesediaan bekerja sama dari desa, itu wajib ada gitu ya, dan ditandatangani di atas materai seperti biasa sebagaimana program PHP2D yang lalu ya, ini sama. Kemudian apalagi yang harus Anda lampirkan itu adalah surat tugas daripada bidang kemahasiswaan ya, itu wajib ada. Kemudian apalagi hal-hal yang dianggap penting lainnya seperti mata kuliah minimal kalau emang Anda mengklaim untuk mata kuliah kewirausahaan ya, itu juga nanti akan dilampirkan. Kemudian KHS-nya gitu ya, kalau emang diminta nanti dalam link kita lampirkan. Tapi 3 poin penting tadi yang saya sampaikan adalah SK Ormawa, surat tugas dari bidang kemahasiswaan dalam hal ini adalah Warik 3, kemudian ada di sana surat kesediaan kerjasama dari desa ya. Itu mungkin Pak Marhaban. Untuk lebih jelasnya dapat ada di mahasiswa baca di panduan. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut silakan menghubungi pusat PKM ya.
Baik, terima kasih Bu. Eh, Sania ini yang mana? Bisa ditampilkan? Mungkin apakah pertanyaannya sudah terjawab atau mungkin masih ada yang masih belum jelas? Sania bisa bertanya langsung. Sudah Pak, sudah jelas. Sudah jelas pertanyaan dari jawaban dari Ibu tadi? Coba di-unmute dulu Sania. Sudah Pak. Sania itu bergabung di organisasi mana? Organisasi apa di UKM atau himpunan atau apa? Di himpunan Pak, di himpunan mahasiswa jurusan Jurusan mana? Jurusan apa itu? teknik sipil. Oh, teknik sipil ya. Berarti itu tentang persyaratan proposal tadi itu sudah apa ya? Berarti kalau di fakultas mungkin dekan ya yang tanda tangani ya. SK-nya ya. Halo Sania, coba di-unmute dulu. Iya Pak. Berarti SK-nya ada ya. Jadi syarat-syarat yang tadi disampaikan oleh Ibu Yarmaliza tadi dalam proposal itu terpenuhi ya. Ya, terpenuhi ya. Baik, kita berikan kesempatan untuk partisipan lain yang mungkin ingin bertanya, kita persilakan. Izin Pak. Ya, silakan. Siapa yang ingin bertanya? Pandu Setiawan ya? Iya Pak. Ya, silakan Pandu. Pak Marhaban, Ya Bu. Prof. Jasman sudah bergabung Pak Rektor bersama kita Pak. Ya baik. Pandu tahan dulu pertanyaannya. Kita akan mendengarkan dulu sambutan dari Bapak Rektor. Coba ditampilkan dulu Pak Rektornya, co-host. Baik, selamat bergabung Pak Rektor. Tadi mohon izin kami telah acara langsung mengalir tadi kita mulai dari jam 10 Pak. Tadi sudah ada sambutan juga dari Pak Insinyur Rusdi Faizin, kemudian laporan juga dari Ibu Yarmaliza selaku korpus. Untuk berikutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak untuk memberikan sambutan sekaligus arahannya tentang sosialisasi program Wiradesa tahun 2021. Kepada Bapak Rektor, tempat dan waktu kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama seperti biasanya, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita berada pada hari yang berbahagia ini dalam suasana yang nyaman gitu ya. Kemudian salam, mari kita sanjungkan keharibaan besar Muhammad SAW yang selama ini telah kita jadikan sumber inspirasi kita, sumber referensi kita dalam kita menempuh kehidupan. Yang kami banggakan para wakil rektor, para dekan, dan juga kepala LPPM. Juga yang kami banggakan itu Ibu Yarmaliza bersama tim, dan yang kami cintai adik-adik mahasiswa yang hadir pada acara yang berbahagia ini. Kita sekarang memang ya harus menyelesaikan diri dengan perubahan-perubahan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, yang paling fundamental di kampus adalah kita hari ini diberi kesempatan untuk kampus merdeka. Sebenarnya seperti ini sudah menjadi pikiran kita dari awal, tapi kita nggak bisa buat apa-apa ketika awal itu semua itu diatur oleh negara, sehingga kampus, rektor, Pak Wakil Rektor, Pak Dekan tidak bisa berekspresi ya. Nah sekarang justru diberikan itu dan lalu kompetisi pun semakin banyak. Nah kompetisi itu melatih kita untuk selalu dalam hidup ini berkompetisi. Kita sebelum lahir pun sudah berkompetisi ya. Sebelum kita lahir itu dalam rahim ibu juga kita berkompetisi sehingga kita yang terbaik ya.
Kemudian dalam hidup kita sampai sekian tahun, kita juga bisa bertahan dengan berbagai serangan penyakit dan sebagainya. Kalau di Aceh itu, kalau usia-usia di atas 40 pasti merasakan kondisi konflik yang panjang, kemudian terjadi tsunami dan sebagainya. Itu semua adalah sekarang kita pandemi gitu ya. Nah, ada yang masih bertahan, ada yang sudah nggak ada lagi, ada yang sudah pergi dengan kondisi yang terus berubah. Nah, hari ini kita bicara mengenai bagaimana kita menjadi wira desa ini. Wira itu kan pahlawan desa. Bagaimana kita membangun desa? Ya, ini harus dimunculkan dari awal dari masa mahasiswa kita. Nah, saya kira kita harus harus betul-betul mempersiapkan diri untuk ikut kompetisi ini. Nah, jadi tadi barusan saya harus membuka acara di Ilmu Administrasi Negara. Itu yang hadir ada 13 dari stakeholder. Ada 13 stakeholder, ada dari Pemda Aceh Barat, ada Pemda Nagaraya, ada pihak perusahaan, ada pihak perbankan, gitu kan. Nah, itu kita bicara tentang bagaimana agar link and match-nya wujud antara kurikulum yang kita siapkan di kampus itu sesuai dengan kebutuhan daripada lingkungan yang sedemikian, yang sedang terus berubah. Saya selalu ya kalau mengajar di marketing itu saya katakan ya, kita harus berpegang teguh kepada Hadimaja Aceh yang isinya adalah Jaro Bak Langai Mata Upasai. Nah, kita tidak boleh hanya asyik Jaro Bak Langai tanpa melihat perubahan-perubahan yang luar biasa di lingkungan kita. Nah, karena nanti apa yang kita buat belum sesuai dengan lingkungan kita. Nggak laku. Jaro Bak Langai Mata Upasai ini menjadi penting. Jangan di pabrik, mata harus juga perubahan-perubahan pasaran terjadi. Nah, begitu juga di desa-desa kita ya. Kita harus betul paham kondisi pasar tersebut, kita harus betul paham tentang kondisi yang mesti diselesaikan. Nah, ini pahlawan-pahlawan desa ini dibutuhkan hari ini. Nah, ini oleh karena itu kita untuk ikut ini pasti ikut kompetisi. Nah, kompetisi ini nanti akan membuat kita bisa mengimplementasikan gagasan-gagasan besar kita untuk desa tersebut. Nah, ini menjadi penting disampaikan karena kita memang harus mengarah ke situ. Ya, dimanapun kita harus jadi wira. Kalau kita berusaha harus jadi wira di situ. Ya, kalau itu yang disebut dengan wira swasta. Jadi wira swasta. Nah, di desa juga kita harus jadi wira. Kalau Anda jadi nanti soal jadi dosen juga harus wira. Wira itu adalah pahlawan, ya, entrepreneur, ya. Entrepreneur itu adalah pahlawan. Pahlawan dia itu entrepreneur itu adalah wira itu pejuang, gitu ya. Pejuang itu harus berani untuk mengambil langkah-langkah untuk yang terbaik agar bisa lebih baik lagi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selamat kepada saudara menyiapkan proposal yang memang proposal tersebut perlu kehati-hatian pengisiannya, perlu lebih diisi dengan ketentuan yang ada, jangan sampai tidak sesuai karena nanti kalau nggak sesuai justru tidak akan tidak bisa membuat itu goal ya. Jadi saya ucapkan selamat kepada Ibu Yarmaliza yang sudah melaksanakan kegiatan ini, juga kepada Bapak Warek 3 yang terus-menerus memantau dan terus memberikan masukan agar kegiatan-kegiatan seperti ini harus segera kita tuntaskan. Ya, harus kita laksanakan. Memang tidak pernah habis, tapi kita terus dinamis. Hari ini ada saja 3 yang kita akan kita bahas. Tadi saya di sana di IAN ya. Ini sekarang kita berada di sini. Sebentar lagi saya harus ke inovasi. Inovasi jam 9 tadi sudah juga ya. Kita juga diskusi. Jadi bicara mengenai inovasi juga luar biasa pentingnya. Jadi selesai ini saya minta izin kepada semua anggota tim. Saya harus ke grup yang membahas inovasi, ya, yang membahas inovasi ini karena itu juga mendesak dan segera dituntaskan. Jadi selamat kepada saudara dan saya yakin ya dengan usaha sungguh-sungguh kita semua, insya Allah jadi ya. Ya, jadi ini menjadi penting, menjadi semangat kita manjadda wajadda. Ya, jika kita bersungguh-sungguh, insya Allah Allah akan memberikan yang kita impikan, yang kita harapkan.
Tapi semua itu harus dengan kesungguhan yang penuh, ya, kesungguhan yang penuh. Maka dengan demikian, insya Allah kita akan berkarya lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih kepada semua kita di sini, dan mari kita sama-sama menjadi pejuang, menjadi wira dimanapun kita berada, sehingga kita bisa bermanfaat kepada dunia, kepada bangsa, kepada negara, dan tentu yang paling utama kepada agama kita. Jadilah pejuang, karena dengan pejuang kita akan bermanfaat kepada rahmat alam, ya, rahmatan lil alamin. Demikian atas apa namanya perhatiannya, diucapkan terima kasih banyak, dan saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya mohon izin harus pindah ke rapat berikutnya ke inovasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Pak. Baik, tadi telah kita dengarkan. Pak Warek Tiga mana sekarang posisinya nih? Warek Tiga di mana posisinya? Pak Musidin, masih di Medan? Warek Tiga. Pak Warek tadi terhubung, Pak. Di depan kampus. Di mana posisinya? Itu Pak sudah bergabung, Pak. Bersama Dr. Firman. Hah? Di depan kampus sedang. Udah. Oke, mantap. Udah di kampus ya. Oke. Selamat, nanti kita ketemu ya. Oke. Ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rektor tadi telah menyampaikan bimbingan dan juga arahan dalam kegiatan sosialisasi program wirausaha. Dan berikutnya kita akan mendengarkan juga masukan-masukan dari Bapak Wakil Rektor 3. Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Mursyidin, kami persilahkan Pak untuk dapat memberikan masukan kepada mahasiswa maupun para dosen yang terhubung dalam acara ini. Kami persilahkan. Mungkin ada hal teknis bisa akan dibuat. Telah juga di Pak Warek beliau hal teknis di luar komisi Bu Yarza versi untuk mata kuliah ketika memang program ini kita menangkan dan kita jalankan di desa ya, itu konversinya jelas sekali Pandu, itu bisa kita konversikan dengan mata kuliah KKN ya. Itu untuk KKN, dan untuk bagaimana teknisnya nanti kita akan coba kita diskusi dengan bagian akademik ya dan kurikulum untuk konversi mata kuliah ada di mahasiswa yang sudah memenangkan dan menjalankan program ini di desa selama kurang lebih 4 sampai dengan 6 bulan. Jadi kita akan konversikan bisa kita pilih ke dalam mata kuliah KKN ya, sebagaimana ini merupakan bentuk daripada implementasi MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi tidak perlu khawatir, dari mahasiswa kita akan konversikan ini ke dalam mata kuliah. Kemudian pertanyaan kedua dari Pandu tadi terkait dengan saya ulang tadi Pak Marhaban, pertanyaan keduanya dari Pandu. Proposal. Oke. Iya. Saya sudah tampilkan tadi dalam slide ya, mungkin Pandu terlewati, di mana di sana dikatakan setiap tim ya itu bisa mengajukan 2-3 unit usaha atau program ya. Nah, setiap 2-3 mahasiswa akan membina dan mendampingi minimal 1 usaha. Jadi boleh dari 1 unit usaha yang kita usulkan ya, dengan batas maksimal dari tim ataupun keanggotaan 10. Ya. Gitu ya Pandu ya. Jadi bisa masukkan lagi unit usaha di mana nanti kalau anggotanya 10, maka itu akan dibagi menjadi beberapa